Ngomongin soal gaji dan penghasilan pelaut, banyak yang bertanya kepada saya, subscribers, berapa sih gaji Bang Avioris sekarang ini? Saya akan kupas sedikit di sini. Jadi, begini, ada satu hal yang sangat penting yang memastikan bahwa Anda menerima gaji di kapal, yaitu kontrak. Di situ disebutkan detail gaji itu, rinciannya dan totalnya berapa, dan klausul-klausul lain di dalam kontrak. Nah, banyak sekali pelaut yang berangkat ke kapal tertipu, tidak membawa kontrak dan dokumennya ditahan kantor, dan mereka tidak dibayar gajinya atau dibayar gajinya tidak sesuai dengan yang diomongkan oleh perusahaan. Jadi, ada dua jenis kontrak. Yang pertama, kontrak dengan form standar nasional Indonesia. Saya rasa ini standar, yaitu yang form berwarna biru. Saya dari tahun 2008 sampai sekarang itu selalu menggunakan form itu. Itu ditandatangani oleh perusahaan yang memberi kontrak, dalam hal itu agensi ataupun perusahaan pelayaran, kemudian pelaut itu sendiri, dan yang ketiga harus ditandatangani dan dicap, di-endorse oleh Syah Bandar atau otoritas pelabuhan di Indonesia. Nah, kontrak ini merupakan kontrak yang memiliki kekuatan hukum di mata hukum Indonesia. Ketika di masa yang akan datang ada dispute, ada sengketa antara kita dengan perusahaan pemberi kontrak, itu kontrak itu yang mempunyai kekuatan hukum dan memiliki tanda tangan dari Syah Bandar. Banyak sekali kasus yang dicampakkan oleh perusahaan dan dia tidak bisa mengklaim karena tidak mempunyai kekuatan hukum, kontraknya tidak diketahui oleh Syah Bandar. Jadi pastikan kita sebagai pelaut jangan tertipu. Kita harus memiliki kekuatan hukum ketika berangkat ke luar negeri apalagi. Jadi harus selalu di-approve oleh Syah Bandar. Nah, kontrak yang pertama ini 3 kopi, 1 kopi untuk kita, untuk untuk agensi, dan 1 lagi untuk Syah Bandar. Nah, kontrak kopi untuk kita itu harus selalu dipegang dan dibawa ke kapal oleh kita sendiri. Jika perlu sebelum berangkat, Anda scan itu atau foto, kirimkan ke keluarga yang dipercaya sebagai kekuatan hukum bagi kita di masa yang akan datang. Kontrak jenis kedua adalah kontrak yang merupakan form dari MLC, di mana kontrak ini bisa kita gunakan sebagai kekuatan hukum, misalnya kita untuk mengajukan kepada MLC, berdasarkan MLC kita bisa mengklaim kepada ITF misalnya jika kita tidak diperlakukan, atau kepada lembaga otoritas pelabuhan setempat. Nah, 2 kontrak ini harus selalu dipegang oleh kita aslinya. Walaupun kita sudah sampai di kapal, kontrak yang asli tidak boleh dipegang oleh siapapun. Bahkan kapten meminta itu tidak boleh dikasih. Banyak kapal yang menerapkan kontrak asli dijaga, disimpan di kamar kapten. Itu tidak benar. Yang benar, yang asli itu dipegang oleh kita sendiri, dan kapten diwajibkan untuk memiliki hanya kopiannya. Itu berdasarkan di MLC Part 1 dan di MLC Part 2 yang merupakan aplikasi dari Konvensi Internasional Maritime Labor Convention 2006. Ya, dan Indonesia sudah meratifikasi itu tahun 2016, tapi penerapannya simpang siur. Nah, oke lah, itu sekitar kontrak. Jangan lupa ya, harus selalu membawa kontrak ke kapal. Jadi, berapa sih gaji pelaut? Ya, gaji Bang Avioris sekarang ini. Banyak sekali orang yang mengatakan gaji pelaut itu besar dan penghasilannya wah gitu. Tapi menurut saya, besar kecil gaji pelaut itu sangat relatif. Ya, bagi orang yang pengeluarannya sedikit barangkali besar, tapi bagi orang yang tinggal di Jakarta, hidup mewah, ya nggak ada cukupnya. Tapi realitasnya itu bagaimana sih sebenarnya gaji pelaut itu? Jadi gaji pelaut itu memang selalu dianggap besar. Sampai-sampai orang-orang itu, terutama keluarga, teman, lain sebagainya, menganggap pelaut itu kayak bank kali ya. Jadi banyak sekali dialami oleh pelaut, barangkali Anda juga mengalaminya. Ketika kita pulang berlayar, jadi dalam pikiran mereka itu, tetangga, saudara-saudara itu, wah ada bank pulang gitu kan. Langsung rame-rame datang ke rumah, pinjam duit dong gitu. Padahal kita baru aja nginjak rumah. Selama berbulan-bulan kita terbuang di laut, mencari uang, baru aja nginjak rumah itu mereka sudah mau pinjam uang. Jadi sebenarnya siapa sih yang menikmati duit pelaut itu? Ya kan? Nah, itulah. Jadi memang anggapannya, syukurlah, menganggap semoga menjadi doa kan. Tapi realitasnya tidak seperti itu. Kadang pelaut dikatakan punya gaji besar, begitu pulang banyak dipinjamin. Ya jadi hilang semua, kapan bisa menikmatinya, iya kan? Terus kadang-kadang begini, kita itu kan, misalnya kalau orang darat punya gaji 10.000 rupiah, lalu dipinjam 5.000 atau dipinjam 7.000, lalu habis. Bulan depan tidak punya gaji, tidak punya apa-apa, mereka masih bisa mengharapkan karena mereka akan menerima lagi 10.000 rupiah. Tapi ketika pelaut pulang,
dan uangnya dipinjam misalnya, lalu ketika memerlukan tidak bisa mengembalikan, pelaut tidak ada penghasilan lagi karena di rumah itu zero income, tidak punya penghasilan sama sekali bagi yang tidak punya perusahaan ya. Jadi kalau dipinjam misalnya, ya kan, kalau dipinjam, bulan depan pelaut tidak punya penghasilan, yang minjam nggak ngembaliin, mau makan apa kita? Mati kita, dimakan cacing lah kau. Iya kan, mati, nggak ada makanan. Orang darat walaupun kecil, tapi bulan depan mereka ada lagi yang diharapkan. Itu bedanya pelautan sama orang darat. Jadi berapa sih sebenarnya gaji pelaut itu? Relatif ya. Itu tergantung banyak hal. Ya. Nah, jadi begini pengertiannya. Di kapal, di dalam satu kapal itu, gaji pelaut dibedakan berdasarkan jabatan. Tentu saja jabatan dari mulai yang tertinggi sampai terbawah. Gaji kapten dengan bosun, dengan OS jelas berbeda. Itu dalam satu kapal. Jadi satu kapal saja berbeda berdasarkan jabatan. Nah, di dalam satu perusahaan yang berbeda kapal, beda jenisnya pun berbeda. Misalnya di kapal ini, kapal-kapal bulk carrier, kapal curah, dengan kapal tankernya atau gas, itu berbeda-beda gajinya. Dan juga, masih dalam satu perusahaan, satu jenis kapal dengan beda ukuran, itu beda juga gajinya. Ada ukuran yang sama, gajinya beda. Ada juga, karena misalnya charternya beda. Ya, di perusahaan ini juga seperti itu. Ada yang gajinya beda 100 misalnya di bawah saya. Ada yang itu. Nah, satu perusahaan bermacam-macam. Nah, beda perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan internasional yang beroperasi ini, kemudian kondisi keuangannya bagus, gajinya ya mungkin bagus. Tapi perusahaan-perusahaan kecil yang baru memulai, yang operasinya lokal, kapalnya di situ-situ saja, ya itu biasanya kecil. Tapi ada juga yang besar, itu tidak. Jadi relatif ya, jangan selalu menganggap gaji pelaut itu besar. Wah, ada bank pulang. Baru pulang dari kapal, wah ada bank pulang, rame-rame pinjam duit. Lalu dia gigit jari. Berbulan-bulan terbuang di laut, pulang belum saja menikmati duitnya, udah dipinjamin, dikasih pikiran. Jangan dulu lah, saudara-saudara ya, siapapun Anda. Mengertilah sedikit. Nah, jadi berbeda-beda. Lalu, berapa sih sebenarnya gaji pelaut itu realnya? Kan relatif katanya. Contohnya deh, oke lah. Jadi di sini saya sudah mempunyai daftar gaji, daftar kontrak semua kru. Di sini saya akan bahas beberapa. Jadi contohnya nih, gaji di kapal ini ya. Gaji Mualim 2 itu, saya akan ambil contoh gaji masinis 3 di sini ya. Oke, mana sih gaji masinis 3? Jadi masinis 3 itu kalau di deck ya Mualim 3 atau third officer. Dalam hal ini gaji third engineer terdiri dari beberapa rinciannya, ada basic wage, guarantee overtime, ada owner bonus, supervisory allowance, dan ada paid leave atau leave pay. Nah, basic wage-nya itu di sini 1.134, ya sekitar 10 jutaan lah. Guarantee overtime-nya 844, sekitar 8 juta. Kemudian di sini ada owner bonusnya 0, nggak ada bonusnya kalau untuk masinis 3 atau Mualim 3 ya, third officer. Ada supervisory allowance sekitar 600 ya, sekitar 7 juta 8 juta ya orang, nah, tergantung nilai tukar. Dan juga ada leave pay $227, sekitar 3 juta atau 3 juta setengah. Jadi total gajinya masinis 3 satu bulan itu 2.800 di kapal ini ya. 2.800 berarti kalau sekitar ya tergantung nilai tukar ya, kadang 30 juta, kadang nyampe 35 juta untuk masinis 3. Lalu ada gaji Mualim 1. Ya, jadi dari masinis 3 atau Mualim 3 naik ke Mualim 2 saya, lalu naik ke Mualim 1. Kalau Mualim 3 tadi gajinya sekitar 35-an lah, 35 juta. Nah, Mualim 1 gajinya untuk Mualim 1 Indonesia di sini 6.000 atau 6.500 ya, sekitar 80 jutaan lah. Jadi Mualim 1 80 juta. Gaji saya berapa? Gaji saya di atas 35 juta, di bawah 80 juta, pokoknya begitulah ya. Nah, lalu gaji rating ya. Rating itu anak buah. Yang tadi itu officer. Gaji rating itu berbagai macam. Ada OS, ada EB, jurumudi ya, EB itu yang pegang kemudi di anjungan itu jurumudi. Kemudian bosun. Nah, di sini saya kasih contoh ada gaji bosun. Ya.
gaji bosun atau kepala kerja. Oh, saya gaji ini, saya ambil aja gaji OS nih. Gaji OS atau anak buah kapal yang jabatannya paling rendah di dek, yaitu OS. Kalau di dapur, mesmen, tukang cuci piring. Kalau di kamar mesin, wiper ya, tengah bantu-bantu bersih-bersih itu. Nah, di sini rinciannya ada basic wage, ada guarantee overtime, ada supervision allowance, owner bonus, kemudian ada leave pay. Nah, basic wage atau gaji pokok dari OS atau sailor itu di sini 490, sekitar 5,5 juta lah. Guarantee overtime 103 jam itu $365. Sekitar 4 juta 5 juta. Kemudian ada vacation leave $98, sekitar 1.200.000 lah. Jadi total gajinya itu berapa sih? Total gaji. Berapa sih? Kalkulator. 855 tambah 98. 954. Jadi gajinya itu 954 dikali katakanlah 13.500. Ya sekitar 12 juta, 13 juta. Jadi gaji OS, gaji mesmen, wiper, jabatan paling rendah di kapal ini 12.800.000. Untuk koki, bosun sekitar 21 juta, termasuk mandor. Untuk EB 16 juta. Untuk EB 16 juta di sini. Nah, itulah sekitar tentang gaji pelaut. Tapi yang terpenting, Anda mengetahui bahwa prosedurnya jangan sampai berangkat ke kapal tanpa kontrak. Oke? Satu lagi, barangkali Anda menjadi pengetahuan bagi kalian. Apa sih bedanya antara fixed overtime dengan guarantee overtime? Biasanya untuk rating atau kru atau anak buah itu mereka menggunakan guarantee overtime sebanyak 103 jam. Sedangkan officer dan engineer biasanya menggunakan fixed overtime. Maksud dari fixed overtime adalah tidak memiliki batasan jam kerja. Jadi officer sama masinis itu tidak memiliki batasan jam kerja. Tidak boleh mengeluh Anda berapa jam pun kerja di kapal. Tidak ada keluhan. Selama, nih ingat catatan, selama tidak melanggar minimum rest hour yang digariskan oleh ILO, International Labour Organization, dan MLC, yang biasanya maksimum working hours satu minggu itu sebanyak 72 jam. Ya, untuk officer. Untuk semua kru, 72 jam itu tidak boleh. Tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan untuk kru, biasanya menggunakan guarantee overtime. Sebanyak 103 jam dalam waktu 1 bulan. Tergantung collective agreement. Kadang tiap perusahaan sedikit berbeda. Nah, apa itu guarantee overtime? Jadi, standar kerjanya itu untuk rating dan bawahan itu dalam 1 minggu itu 40 jam. 1 hari 8 jam. Dalam 1 minggu itu 40 jam. 40 jam itu kalau sehari 8 jam, itu berarti 5 hari. Jadi kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saja ya. Jadi Sabtu Minggu itu hari libur sebenarnya. Itu jam kerja yang di dalam kontrak. Atau contracted working hours itu hanya 5 hari jika 8 jam sehari. Sabtu Minggu itu libur. Nah, kenapa selalu ada Sabtu itu setengah hari? Nah, itu di cover di dalam 103 jam. Jadi kalau setiap Sabtu kita bekerja 6 jam, ya, 6 jam. Sabtu kalau setengah hari sebenarnya bukan 6 jam, berarti 4 jam. Dalam sebulan ada 4 kali 4, 16. Baru 16 jam terpakai dari 103 jam itu. Nah, sisanya kita bisa pakai dalam maneuvering, kan kadang-kadang ada kerja tambahan lain-lain. Jadi tercover dalam 103 jam. Nah, untuk yang jaga seperti EB juga pakai guarantee overtime 103 jam. Mereka Sabtu Minggu tetap jaga, tetap kerja. Ya kan? EB itu nggak ada liburnya sama kayak officer seharusnya. Nah, mereka dalam Sabtu Minggu itu kan sehari 8 jam, berarti 8 kali 8 hari, berarti 64. Ya kan? 64, tadi ada jatah 103, masih ada sisanya. Nah, itu yang sisanya itu masih dipakai guarantee overtime untuk maneuvering dan sebagainya. Jika jam kerja ternyata lebih dari 103 jam untuk rating,
maka mereka ada yang disebut dengan paid overtime atau open overtime, di mana dihitung tiap jam. Kalau di perusahaan ini 1 jamnya bosun $5. Jadi kalau lebih dari 103 jam, jam kerjanya itu 103 itu yang overtime. Jadi jam kerja yang tidak perlu dibayar lagi itu 103 ditambah 72 jam dalam satu minggu. Nah, untuk officer tidak ada istilah open overtime. Mereka berapapun jam kerja tidak dibayar, selama tidak melanggar minimum working hours yang digariskan oleh MLC dan International Labour Organization. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan baik bagi pelaut maupun orang darat yang ingin mengetahui gaji pelaut. Oke, see you next time. Jangan lupa like dan subscribe. Channel ini akan membagikan hal-hal yang menarik. See you next time and bye-bye. Ciao. Bukan bye-bye. Sekarang Avioris Bella ciao. Ciao.